Salam untuk Ayu Age Paradi dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya di kanal Kalimantan Review. Topik kita kali ini adalah lembaga negara yang menjadi sarang kejahatan. Sebelum kita coba bicara lembaga negara yang menjadi sarang kejahatan, ya, lembaga negara apa saja itu, ya kita ingin mereview sedikit terkait kondisi terakhir kita ya. Setelah lebih dari 2 bulan Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden, memang ada banyak dinamika yang terjadi, terutama terkait dengan masalah pemberantasan korupsi, masalah judi online, ya, yang melibatkan banyak pihak, dan ada masalah yang lucu-lucu juga. Sebagai contoh lah ketika kasus Harun Masiku ini menyeret orang-orang partai seperti Hasto Kristianto, Yasona Lauli, bahkan Koni, ya, penguat militer. Mereka bukannya melakukan pembelaan hukum ya, untuk mencari keadilan, tapi justru mengancam dengan kasus dugaan-dugaan kasus lain yang mereka sebut bahwa mereka punya data terkait skandal pelanggaran atau skandal para pejabat negara yang mereka simpan di Rusia. Ngapain menyimpan data skandal pejabat negara simpan di Rusia lagi? Kenapa tidak dibuka saja? Nah, artinya kan lucu tuh. Orang-orang atau para politisi yang disangkakan atau tersangka dalam masalah hukum juga mengancam dengan masalah hukum. Mereka menjadikannya sebagai ajang bergaining politik, bukan ajang untuk menegakkan keadilan. Ya kan? Kalau masing-masing para pejabat kita ini ketika tersandra masalah hukum, lalu mengancam juga lawannya dengan masalah hukum, maka tidak ada kasus yang akan terangkat. Jadilah sebagian besar pemimpin kita nanti adalah orang-orang yang tersandra masalah hukum. Nah, lucu. Nah, satu lagi fenomena yang menurut saya lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka itu jarang terjadi adalah mantan menteri atau menteri yang buka-bukaan masalah negatif di tempat di mana dia berada, di mana dia pernah memimpin. Nah, seperti yang kita sebut tadi, kembali ke topik, lembaga negara yang menjadi sarang kejahatan. Salah satu lembaga negara yang paling penting untuk memberantas korupsi itu adalah Mahkamah Agung, karena mereka adalah lembaga yang merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan. Di situ para hakim itu di situ. Tapi terakhir Mahfud mengatakan bahwa justru disitulah tempat atau mafianya maklar kasus. Gitu. Bukannya mereka menjadi benteng untuk keadilan, tapi menjadi lembaga yang memperjualbelikan keadilan. Nah, sehingga bahkan Mahfud itu punya statement luar biasa ya. Kalau tidak terdesak benar, jangan masuk di wilayah pengadilan. Kalau kita kehilangan sapi satu, lapor ke polisi, prosesnya malah kehilangan 5 sapi. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi di lembaga yang seharusnya menjadi benteng keadilan bagi rakyat Indonesia, bagi negara kita, justru menjadi lembaga yang membuka ruang untuk merusak keadilan di negeri ini. Nah, itu kita menjadi paham. Jadi istilah badut yang digunakan oleh Rocky Gerung itu. Jadi lembaga yang dihuni oleh para hakim dengan pakaian yang mentereng itu. Tidak lebih dari sebagian ya, tidak lebih dari para badut konyol itu. Konyol itu kan artinya orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak berguna ya, melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak berguna untuk orang lain. Tapi ya mungkin berguna untuk diri mereka sendiri. Yang berperangai tikus, kerja mereka menggerogoti masalah bangsa ini
menggerogoti masalah sendi-sendi kehidupan bangsa yang sangat penting. Nah itu tuh, jadi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang kita percaya sebagai benteng justru sebagai lembaga yang menjadi sarang para penjahat, sarang kejahatan. Nah begitu juga dengan Kementerian Komdiki. Budi Ari yang 15 bulan sempat menjabat di situ justru mengatakan bahwa disitulah judi online itu dikendalikan. Waktu dia masuk, situasi sudah gawat. Berbagai upaya dilakukan, tapi tidak bisa membersihkannya secara tuntas karena banyaknya jaringan. Jadi Komdigi sebagai lembaga negara yang dimaksudkan untuk membentengi masuknya program-program yang bisa merusak generasi, merusak bangsa, justru menjadi tempat orang-orang yang mengendalikan program ini, mengendalikan program judi online untuk kepentingan mereka. Itu luar biasa kan. Negara menggaji mereka, mengangkat mereka menjadi orang-orang yang dipercaya menyelamatkan negeri ini, justru menjadi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan itu, merusak bangsa ini untuk kepentingan mereka. Nah, itulah yang terjadi. Sekali lagi, yang menarik adalah justru mantan menteri yang masih aktif, yang tidak pernah terjadi hampir 70 tahun ini, sekarang berani buka-bukaan mengenai situasi di mana tempat mereka bertugas. Ini luar biasa. Jadi ini menjadi hal yang menurut saya mungkin akan membuka babak baru ya. Membuka babak baru terkait dengan upaya-upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Terutama terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan judi online. Mari kita lihat penjelasan mereka. Sekarang mulai muncul, hakim itu tidak pantas disebut yang mulia. Karena kasus Tanur ini, dan ternyata sudah ada 3 pejabat tinggi Mahkamah Agung, 3 hakim agung yang sekarang dipenjara kan, masuk ada berkasus kan. Belum lagi hakim-hakim lain, seluruhnya ada 36. Sejak tahun 2006 sampai sekarang ada 36 hakim itu terlibat kasus pidana, korupsi dan sebagainya. Kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan, polisi, jaksa, hakim gitu. Meskipun sekarang yang sangat parah itu nampaknya peradilan ya. Kalau dari kasus-kasus terakhir itu di pengadilan. Itu sebabnya orang mengatakan sarang mafia itu ada di Mahkamah Agung. Itu semua orang sejak dulu mengatakan gitu. Kalau Anda tidak percaya ada mafia, datang aja ke Mahkamah Agung. Begitu ada sampai di tukang parkir sudah tahu. Perkara nomor berapa Pak nanti ke ini. Nah itu tadi dari Pak Mahfud MD. Sekarang kita mau mendengarkan pernyataan atau keterangan diberikan oleh Pak Budi Ari. Nah gini, judi online itu udah ada sejak 2017. Ya. Bahkan ketika saya masuk itu sudah sudah begitu masif. Ketika saya masuk juga saya udah curiga karena sudah dapat informasi bahwa di tim pengendalian di Kominfo itu ada yang bermain. Termasuk juga saya tahu dan diberitahu cara bermainnya. Misalnya begini, ketika mau di take down, udah dikasih tahu dulu ke pihak bandarnya. Tadi punya take down, ganti ini si T, merekomendasiin AK. Ternyata AK main. Dia bilang tim ini udah 100.000 take down, ternyata ada 1.000 yang diumpetin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya nggak tahu? Ini rentang, soal rentang kendali ya. Itu bulan Februari kalau nggak salah ya. Sudah hampir 7 bulan, 8 bulan saya jadi menteri, saya baru sadar. Ini persoalan judi online ini bukan hanya di Kominfo. Jadi kalau saya pakai mapping begini, Kominfo sepertiga, otoritas keuangan sepertiga penegakan hukum. Online harus 3-3-nya ini sama-sama nih. Kominfo betul di hulunya, menutup situs dan sebagainya sesuai kewenangan. Tetapi ada yang namanya sistem pembayaran. Ini OJK dan Bank Indonesia, perbankan, fintech. Ini harus diberikan komitmen.
diajak untuk berkomitmen untuk tidak memfasilitasi judi online. Kalau diminta keterangan kapanpun saya siap diminta keterangan. Saya jelaskan apa adanya. Selama 15 bulan saya di sana. Bahwa saya masuk sudah ada yang main. Kedua, ini saya udah melakukan hal yang paling maksimal sesuai kewenangan Kominfo loh. Apa yang nggak saya lakukan? Itu semua regulasi saya bisa dicek di Kominfo. Dari nutup net access point-nya Kamboja, Thailand, VPN gratis saya tutup. Semua internet service provider, ISP, saya suratin. Jangan fasilitas judi online. Fintech, koordinasi dengan OJK dan BI semuanya. Ini rekening-rekening mencurigakannya. Ke PPKTK hampir rutin kita komunikasi terus. Karena saya ingin lihat alat ukurnya bukan pada berapa banyak situs judi online kita tutup. Tetapi terjadi penurunan nggak transaksinya. Gini, saya aja sebagai Menkominfo paling agresif memberantas judi online. Sampai dapat penghargaan? Sampai dapat penghargaan. Bukan. Sampai semua diapresiasi lah. Iya. Projo sendiri sudah bersikap. Bahkan kita ngeluarin maklumat Projo anti judi online. Kurang apa coba? Sekarang saya mau tanya. Balik lagi deh. Ya partai-partai harus ngomong dong. Yuk anti judi online. Ini baik. Semua partai declare dong. Nih, berantas judol itu punya 5 hal yang harus dilakukan. Yang komitmen, kepedulian, keberanian, konsisten, dan kebalgodaan. Gitu loh. Karena itu menurut saya, inilah saatnya ya dengan pemerintahan Pak Prabowo awal ini, karena komitmen ditunjukkan oleh Pak Prabowo, kepedulian ditunjukkan, keberanian ditunjukkan. Tinggal bagaimana kita mengamankan konsistensi dan kebalgodaan itu. Nah, sekarang sebagian besar mereka yang terlibat sudah diketahui. Artinya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Budi Ari, mestinya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan judi online mestinya segera memasuki babak baru yang lebih menjanjikan, lebih memberi harapan ke depannya. Dengan catatan, apa yang disampaikan oleh Budi Ari itu menurut saya catatan penting. Artinya partai politik juga harus menunjukkan niat mereka. Budi Ari mengatakan partai politik juga harus mendeklarasikan bahwa mereka juga anti judi online. Ya artinya parpol juga harus membuat pernyataan anti judi online, anti korupsi. Nah, selanjutnya dia juga mengatakan, atau Budi Ari juga mengatakan, yang terpenting adalah konsistensi dan daya tahan dari presiden dan pelaksana lainnya dari godaan. Penjarakan saja siapa yang terlibat, berikan hukuman yang maksimal supaya mereka yang selama ini melakukan itu menjadi kapok ya, sekaligus menjadi peringatan bagi orang-orang baru yang ditempatkan untuk mengurus masalah ini. Semoga saja upaya pemberantasan korupsi dan pemberantasan judi online ini ya, semakin mendekati situasi yang kita semua inginkan. Memang tidak gampang karena tantangannya banyak. Yang jelas Presiden dituntut untuk konsisten dan kebal terhadap godaan. Semoga ke depan bangsa kita semakin baik.